Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wak JFX. Oke, di kali ini kita akan mereview bukan salah satu sih, ketiga trade yang gua ambil dalam 1 minggu kemarin. Dan 3 trade tersebut terdapat 1 take profit, 1 SL, dan satunya nggak kejemput. Di sini kita memulai dari step pertama, yaitu melihat di time frame 4 jam. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba counter trend, ini gue kasih tahu caranya. Banyak dari kalian yang udah request tentang gimana cara counter trend. Ingat, counter trend, jangan selalu berekspektasi lebih saat trading menggunakan counter trend tersebut. Karena apa? Ya kalian harus tahu sendiri lah. Impactnya bisa fatal, guys. Oke, kita mulai dari awal. Ini kita lihat terdapat yang namanya buy side liquidity. Kita perjelas. Mengenai buy side udah gue jelasin di video-video sebelumnya ya. Terdapat 2 macam liquidity, ada di playlist tentang liquidity. Oke, setelah dari 4 jam kita beralih ke M15. Nah, di sini gua nggak menggunakan SOP pasangan time frame. Sini gua hanya menggunakan dari 4 jam ke M15. Oke, kita dapat nih buy side. Sini perlu kita identifikasi sebelumnya terdapat yang namanya EKH atau Apple High. Selain menandai area POI, kalian juga harus bisa mengidentifikasi yang namanya liquidity. Ya, kita kembali ke atas. Oh iya, sorry. Gua ngelompat nih. Di 4 jam. Gua padukan trade tersebut bersamaan dengan yang namanya CRT. Kalian tahu CRT? CRT itu ialah candle range theory yang berada pada metode ICT. Nih, ini gue kasih nama CRL atau CR. Duh salah anjay. CRL. Candle range slow. Kita letak di bottom dan left. Oke. Kita perbesar jadi 12. Nah, untuk yang atas ini kita namain CRH atau candle range height. Kita letak di top dan di right. Oke. Ya. Candle range height dan candle range low. Ingat SOP yang terdapat pada candle range theory itu sebetulnya terdapat pada yang candle jam 1 AM atau jam 1 pagi waktu New York UTC -5 untuk saat ini. Nah, kenapa sih Bang harus candle di jam 1 AM? Ini kan candle 4 jam ya. Dimulai dari 1 AM sampai ke 5 AM. Ya, oke. Di situ penentuan letak high dan low-nya candle. Low dan high-nya candle di dalam metode CRT atau candle range theory. Jadi kita bisa simpulkan seperti candle open low high close-nya ya. Open low high close. Dan untuk peletakan itu sama kayak metode silver bullet. Bedanya kalau silver bullet itu 1 jam. Tapi kalau CRH atau CRT ini dia candle 4 jam yang menjadi patokan high dan low-nya. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Jadi ketika setelah menandai area
high dan low-nya, kita masuk ke time frame yang lebih rendah. Jadi yang kemarin gue pakai itu dari 4 jam, M15 dan M5. Kita sudah mengidentifikasi buy side, ada equal high terdekat dengan buy side, ada candle range high dan candle range low. Nah, ya. Oke, selanjutnya apa? Di sini gue melihat menggunakan indikator lead timing. Ingat, ada yang nanya di sebagian komentar lead timingnya settingannya seperti apa. Dan ini ya, gue kasih tahu by RIM FX. Oke, gue spill untuk settingannya seperti apa. So Asian Session, London, dan New York. Asian Fill Color terserah, bebas. Kalian mau warna seperti apa, pelangi pun boleh. Display on current only, nggak gue centang. Gunanya apa bang? Gue jujur nggak beneran butuh. Nah untuk weekly high, weekly low ini bebas kalian mau centang atau enggak. Kalau kalian mau clear atau bersih, saran gue mending nggak usah dicentang. Day open nggak gue centang. Box itu gue centang ya. Lines. Nah ini yang perlu kalian ketahui secara pasti, lens ini adalah garis 50% dari range Asia. Kenapa bang harus ada lens Asia 50%? Di lain kesempatan sebenarnya udah gue jelasin dan mungkin next akan gue jelasin di video selanjutnya. Oke, kita balik lagi settingan. Labels on price scale centang, values in status line centang. Visibility gue pakai settingan yang default atau bawaan ya. Nah, di sini kita lanjut ke materi. Ini gue centang dulu. Sini kita lihat di dalam M15 dia terjadi yang namanya liquidity swap. Terjadi yang namanya liquidity swap setelah London Kill Zone itu berakhir. Ingat ya, London Kill Zone berakhir bukan berarti London Session-nya berakhir. Enggak. London Session-nya masih berjalan. Nah, di garis yang biru ini namanya Asia Session, London Kill Zone, New York Open. Oke, baik. Setelah dari M15 kita turun ke M5. Di sini gua menentukan point entry-nya terdapat di M5 dan satu lagi di sini ada yang namanya shift structure. Shift structure-nya di mana, Bang? Jujur dari gua sebenarnya shift structure itu kalau diambil itu dari sini. Nah, sini ya. Tapi enggak, gua ngambilnya dari sini. Ups. Aduh, anjir. Nah, gua anggap ini udah shift. Dan di sini Bang, ini nggak gua anggap shift structure ya. Tapi kalau kalian mau mengidentifikasi itu sebagai breakout sell, itu bisa lihat breakout sell. Karena konsepnya seperti ini, guys. Pembentukan candle di sini merupakan pembentukan candle AMD atau akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Jika kalian menggunakan ICT ya bisa aja di sini. Entry di bagian FPG. Karena apa? Karena sebenarnya di candle 4 jam meskipun di 4 jam range kedua setelah jam 1 itu ada di jam 5 ya. Untuk range 4 jam selanjutnya. Itu belum close. Itu ya bisa aja kalian untuk entry di sini. Asal kalian mau tanggung sendiri resikonya. Nah,
Jadi di sini kalau memang mau direview, ini ada QM dan ini ada breakout sell. Kenapa gue bilang candle pembentukan konsep candle AMD di sini akumulasi, manipulasi, dia pullback lalu distribusi. Dan distribusinya itu terjadi sebelum New York Open. Nah, gue nggak entry di sini, memang gue nggak entry setelah melihat SIP structure yang seperti ini, dan di sini terdapat candle range low. Nah, jika kita tarik sampai ke arah kiri, sih di sini ada area FVG. Terus bang, gua entry-nya di mana? Entry-nya di sini. Sekedar info bagi kalian, di sini peletakan resisten become support atau apa namanya? Ya bener. Sorry, support become resistant sama dengan OCL M15. Kalian nggak percaya bisa lihat sendiri. Si OCL M15 atau open close level. Kenapa bang harus entry di situ? Apa alasannya? Apa reasonnya? Sini gue jelasin. Gue entry di sini bertepatan dengan time New York Open. Makanya kenapa gue menggunakan indikator lead timing. Sebenarnya tanpa menggunakan indikator, ketika waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Kalau di WIB jam 8 malam ya. Cuman kalau UTC-5 itu jam 8 pagi. Ingat gue pernah bilang kunci dari semua apa yang udah gue jelaskan atau terangkan itu sebenarnya ada di time dan liquidity. Nah, untuk liquidity di awal sudah gue jelaskan, ada di sini. Di sini ada liquidity swap. Sini ada shift structure. Di sini ada POI, yang mana POI tersebut bertepatan dengan time New York Open. Gue entry di sini dan gue SL nggak jauh, cuman di sini. Nah, berikut gue kasih screenshotan hasil dari entryan gue di tanggal 19 Februari, yang di hari Rabu. Gue ambil cuman sampai di candle range low-nya. Jadi gue ada satu parsial di sini dan close out di sini. Kalau memang mau di hold ya bisa ambil di bagian Asia low di hari sebelumnya. Ini Asia low ya. Ini kan kelihatan. Kenapa nggak di hold bang ya? Karena gue ngerasa udah cukup dan itu sudah sesuai sama SOP yang gue bikin sendiri. Next, kita lanjut ke hari selanjutnya. Nah, sini. Di hari selanjutnya gue menggunakan time frame 1 jam. Sebentar. Oke, yang tadi kita hapus dulu. Nih, gue menggunakan candle 4 jam. Balik lagi gue menggunakan patokan candle 4 jam di 1 EM. Sih. Lihat.
dia memang sweep tapi tipis boy. Nah, ini CRH, ini CRL. Ya, bagi kalian yang memang bertanya cara gua counter trend itu seperti apa, sebenarnya nggak cuman satu cara ini, cuman berhubung karena kita nggak tahu gold itu udah nggak ada lagi batasan, udah nggak ada lagi atap yang ada di atas harga yang tertinggi atau harga ATH. Jadi gua menggunakan konsep dari CRT. Lihat 1 jam ASEAN high-nya itu dijebol. Nah, setelah dari 1 jam kita masuk ke M30. Dan di sini gua masuk kembali di New York Open. Sini kita lihat ada shift-nya. Shift-nya di mana, Bang? Gua nandain shift di sini. Ini shift-nya. Atau change of karakternya. Terus, Bang, lu entry di mana? Nah, di sini gua menggunakan metode trendline alchemist dan support and resistance ya. Sini. Gua menggunakan 1, 2, 3. Pantulan ketiga tempat gua entry. 1, 2, 3. Dan di entryan gue kedua ini sebenarnya SL, guys. Kenapa bisa SL, Bang, gitu? Karena ini ya, gua ambil dari sini. Bodohnya gua cuman kasih SL 10 pips. Emang bodoh, guys, sumpah. Gue cuma ngasih SL 10 pips. Dan target TP-nya di mana, Bang? Nah, ini. Gue target TP gue tandain di area sini. Berikut ada before dan afternya ya. Before dan afternya udah gue kirim. Dan ya, gue fail. Gue gagal. Gue gak membenarkan apa yang jadi kesalahan gue karena apa. Di sini gue ada SOP-nya sendiri yang udah gue buat. Kalau memang entryan gue SL meskipun direction-nya benar, itu gue gak akan membenarkan. Tapi gue akan review atau yang namanya evaluasi salahnya itu apa. Ya, dan gue bilang barusan salahnya peletakan SL-nya. Gue menggunakan SOP SL gue pribadi yang mana SL tersebut ada di angka terendah 10 pips dari SOP sendiri. Andai kata SL tersebut 20 pips itu masih aman, guys. Atau 25 pips itu masih aman. Gitu ya. Jadi tahu sebabnya SL kenapa dan itu wajib direview. Dan di hari ketiga, di hari Jumat kemarin, sini, gue nggak menggunakan yang namanya high time frame. Yang gue nggak menggunakan high time frame, tapi gue menggunakan 50% dari zona Asia. Nah, di sini gue bantu menjelaskan sedikit kenapa 50% Asia itu harus ditandai. Jadi di sini story-nya itu terdapat Asia expansion atau Asia distribution. Kita lihat saat opening price dia memang naik ke atas
taken yang namanya New York High. Dia taken New York High, lalu dia turun ke bawah, taken liquidity sell side. Oke. Gue entry 1 hari sekali ya. Itu pun ada di New York. Sesi New York. Nah, di sini kita kasih nama NY High. Setelah itu nih, gue masuk di time frame 15. Gue identifikasi shift structure-nya ada di sini. Dan satu lagi gue identifikasi break off structure-nya ada di sini. Nah, jadi secara nggak langsung gue menggunakan metode SMC plus Alchemist. Alright. Satu lagi, jangan lupa untuk mengidentifikasi yang namanya liquidity. Sini ada EKH. Nah, sesaat sebelum New York Open, EKH ini udah berhasil diteken, Pak. Nih, EKH ini udah berhasil diteken. Tapi setelah EKH taken, New York Open-nya itu berupa fase manipulasi. Fase akumulasi seperti ini. Gue balik lagi ke 1 jam untuk menentukan POI mana yang bakal gue ambil. Nah, ini ada resisten di atas. Gue balik ke M30. Oh, 1 area. Dan lanjut gue balik lagi M15. Di sini 1 area. Di fase akumulasi ini gue percaya walaupun itu di New York session, dia bakal ada fase manipulasinya. Dan ini gue ambil area atas ini. SL gue ambil di atas ini. Drawdownnya 15 pips lah. Dan bangkitnya lagi apa ya? Ini kita lihat nggak diambil. Tuh. Ini nggak diambil. Oh iya, satu hal lagi yang lupa. Saat fase akumulasi, keseringan itu terdapat yang namanya manipulasi. Setelah akumulasi, keseringan terdapat manipulasi dan ini bisa kita beri tanda sebagai TS. Karena aku pindah dulu ini. Nah, TS total tersub. Hampir dapat yang namanya touch and go. Ya, dan dari situ entryen nggak kejemput. Saat ada di candle M15 kedua ini, gue udah tarik limit. Wah, kenapa? Karena itu sudah melebihi jalur atau batas waktu yang kita tentuin. Dan ketika malam di atas jam 10 dia harga kembali naik ke atas. Gue bukan tipikal orang yang memang begitu tamak sampai ke sell side ataupun buy side-nya. Ingat, karena masih statusnya counter trend, gue nggak mau ambil resiko. Ketika udah profit ya udah take it gitu kan, atau ambil. Karena sebagai counter trend itu benar-benar beresiko.
Jadi mungkin ada yang entry di sini, ambil di sini, ya udah pasti positif kena SL dia, guys. Kemarin ada DM dari salah satu viewers juga sih kayaknya. Iya. Peletakan posisi limitnya sama, udah kurang lebih sama. Ya, semangat terus abang siapa lupa gue namanya. Semoga lebih baik kita sama-sama belajar, dan seneng rasanya jika apa yang udah gue kasih, apa yang udah gue berikan dan gue curahin di YouTube itu berguna bagi kalian. Oh iya, satu lagi, gue udah bikin channel Telegram. Kalian kalau masuk, kalian bisa cek link di deskripsi atau nanti bakal gue kasih di bio. Sebenarnya udah gue cantumin di bio dan nanti bakal gue letakin lagi di deskripsi jika kalian ingin masuk dan mendapatkan review dari entryan gue yang udah gue share saat gue entry. Sekian dari gue, apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan gue minta maaf, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifin lonceng agar kalian mendapat notifikasi saat gue up video selanjutnya. Terima kasih, gue Wak JFX, selamat malam dan sampai jumpa.